Oke, selamat pagi semua. Terima kasih kena hadir untuk beribadah pada hari ini. Semua orang sudah duduk dengan selesa? Alright. Nah, Pastor Wagner mempertanyakan saya punya status. Ya, ada anak tapi belum pernah berkahwin. Itu namanya janda. Let me explain well. Janda percintaan. So, pernah putus cinta, ada anak tapi bukan daripada orang lain, dari Tuhan. Say haleluya. Nah, I'm just joking. Alright, so welcome everyone. Thank you for joining us together with me. Hari ini ada beberapa jemaat bersama. Biasanya saya datang seorang, tetapi hari ini ada beberapa jemaat daripada Trono bersama juga. Dan before that, sekali lagi saya ingin memperingatkan kita untuk terus mengikuti 40 days pray and fast. Kita akan selesai dalam masa 2 minggu lagi, if not mistaken, okay? So continue to pray and fast. Kalau belum pernah pray and fast, why don't you mula untuk berdoa dan berpuasa, okay? Alright. So juga t-shirt. If you are a member, adalah salah satu daripada member Jemaat SIB Live. You said I am a member of SIB Live. You must have the same heartbeat, gitu kan? So itu simbol yang ada di baju SIB Live itu adalah heartbeat, kan? Hati yang beating for Christ, gitulah. So make sure you buy one. When we have photo together, when we said everyone wear SIB Live t-shirt, so kamu ada t-shirt tersebut, you don't feel awkward, you don't feel left out. So why don't you buy? 20 ringgit cost price, kami tidak cari untung, gitu ya. Macam salesman pula, ya. Alright, great. Okay, together with me today, biasanya saya datang seorang. Tapi hari ini ada bersama-sama dengan saya 6 orang Live Creative Media dan Live Creative Worship yang datang bersama-sama untuk belajar. Actually, mereka baru habis semester break mereka, so they're coming back for new semester starting tomorrow, esok. Di khususnya trip ini adalah University Technology Petronas lah. UiTM belum balik, mereka masih di kampung, okay? So mereka masih bercuti, gitu. So ada yang fly semalam dari Sarawak. Ada yang few days ago daripada Sabah. Oh, don't ask me, okay? Mereka Superman kah pas ada wings? Jangan tanya masalah, okay? Alright, so mereka datang daripada Sabah Sarawak. Last kali flight landed semalam adalah jam 11 malam lah. So they are here learning from their brother and sisters in this place lah. So a part of these 6 people, I also see few people yang memang dari Trono. Kenapa orang tidak datang pergi gereja, kan? Orang tiba-tiba di sini juga gitu lah. So when I mention your name, you must stand up, okay? Alright, I see you already, okay? Alright. First of all, to Cikgu Alicia dengan Adeline, stand up. Ini adalah cikgu dan kawan kita, jemaat kita di Trono. Satu dia ajar bahasa Malaysia di sekolah Cina, so Kei Chang Chiang Huai, Itian gitu. Bapu cetau tapi dia cetau, gitulah. Alright, together with us also Christy di sebelah sana, sebelah kanan Christy, yeah. Christy come to KL to seminar or work, yeah. So she will be returning to Toronto next week on the 8th. So thank you Christy for joining us. 你个一般可以讲国语，你个 Chinese 不可以讲国语。So they talk in English, so lucu lah. Okay, so me Dusun 不知道。Okay, so it's good to be back. So so saya juga ingin mengambilkan kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah memasuki atau telah menerima tawaran memasuki pra-university maupun university tempatan atau di luar negara untuk mengejar mimpi mereka, ya, untuk sambung studi. So ada yang sudah terbang dari Sabah Sarawak, dari Borneo ke University Technology Petronas baru-baru ini. So we thank God that we are able to reach out almost from 1,300 student, we are able to reach out baru 8 orang. So we hope at least God give us 10% of that amount ataupun at least 1% so we can bring them to church. So we pray that more people will be reach out. So bagi kita ataupun yang sedang menonton di YouTube dimanapun Anda berada, di Sabah, di Sarawak,
ketika Anda mengantar anak Anda belajar ke Semenanjung, make sure hal pertama yang Anda cari adalah gereja yang berdekatan dengan university ataupun hostel anak Anda. Okay, so it's important to go to church. Adalah sangat penting untuk punya community orang percaya selama kita berada di jauh daripada keluarga, sebab support system ataupun sistem dukungan yang paling bagus adalah daripada gereja sesama orang percaya sendiri. Betul? Amen. Alright. So yang bekerja juga jangan lupa, kalau you have friends yang akan datang bekerja sama ada unit beruniform atau kerja government atau whatsoever, ask them to find church, so mereka juga dapat ke gereja. Okay, nak. Hari ini kita mau belajar mengenai satu firman Tuhan yang biasa kita sebut, biasa kita dengar, tetapi dianya boleh ekspresikan dalam pelbagai bahagian, gitu ya, pelbagai bahagian. Tapi mari kita berdoa dulu sebelum saya teruskan. Alright. Bapa Syurgawi Tuhan, terima kasih, saya bersyukur pada hari ini atas setiap kesempatan, setiap peluang yang ada bagi setiap kami untuk berada di tempat ini maupun di dalam talian online. Bapa, sentuh hati kami, buka hati kami dan lembutkan hati kami supaya hati kami menjadi hati yang mudah untuk belajar, yang mudah untuk diajar, supaya apapun yang ditabur selagi ia berasal dari firman-Mu ya Tuhan, ianya akan tertanam, bertumbuh, berbuah dan memberkati orang lain. Bapa, kami berdoa supaya Engkau berikan kami pemahaman, Engkau berikan kami kesempatan untuk mereksa hidup kami, supaya kami akan sentiasa dekat dengan Engkau, sentiasa memperbaiki hidup kami setiap waktu. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang mungkin sudah lama jauh daripada Engkau Tuhan, dan hari ini kami datang kepadamu, biar Engkau Tuhan yang melawat hati kami Bapa, biar Engkau Tuhan yang berperkara dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amen, amen, haleluya. Nah, hari ini Pastor Lenny berada di SAB Life Lumut. Tadi saya nampak gambar full house ya di SAB Life Lumut, luar biasa. Lately kita didatangi oleh ramai Navy yang baru habis rekrut, yang sedang rekrut. So wow, imagine this church full of those who wearing a uniform and also those who are top people, tinggi-tinggi gitu kan. So ya, luar biasa. Hari ini full house, saya bersyukur dan saya berharap mereka juga full house next week supaya saya boleh berjumpa dengan mereka. Nah, soalan saya yang pertama pada hari ini adalah bagaimana kita biasanya memulakan hari kita? Ada di antara kita memulakan hari kita dengan renungan pagi, betul? Ada di antara kita memulakan hari kita dengan meminum kopi. Kopi is a must, coffee is a must. Ada yang memulakan hari mereka dengan berolahraga, macam Pastor Wegner, ya. Ada juga yang mungkin sedang mengejar masa, ya, pergi ke tempat kerja. Tidak lupa juga dari para ibu bapa yang kalau tiap pagi mereka will having a war in their house, sebab menyediakan anak-anak pergi ke sekolah. Apapun itu, pastikan jangan lupa untuk memulakan hari Anda dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kita ada 1.001 alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ayat dasar yang saya akan pakai pada hari ini adalah daripada 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. Ya, 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5 bab 5 ayat 16 hingga 18. Okay? Bersukacitalah senantiasa, rejoice always. Tetaplah berdoa, pray continually. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya ulang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Tesalonika pada waktu itu, karena waktu itu Kristen di kota Tesalonika sedang mengalami penganiayaan yang berat, yang hebat. Paulus mengingatkan kepada mereka untuk tetap setia, ya, untuk tetap setia. Dia juga menyuruh mereka untuk response di persecution, penganiayaan tersebut dengan kasih
kasih karunia, dan juga dengan kemurahan hati. Paulus juga mengingatkan kepada mereka di kota Tesalonika untuk bersukacitalah senantiasa. Tetap berdoa, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam khotbah bahasa pagi tadi saya juga ada menyebut bahwa ketika jemaat-jemaat di kota Tesalonika menjadi percaya kepada Yesus, mereka ditolak, bisnis mereka ditutup, ya, mereka ditolak oleh keluarga mereka, dan mereka ada juga yang dibunuh karena mereka percaya kepada Kristus. So itulah yang menjadi kerinduan hati Paulus untuk memperingatkan dia, karena pada waktu itu dia berkata dia tidak dapat hadir, tidak dapat datang ke kota Tesalonika. Paulus begitu risau dengan orang-orang Kristen yang masih muda, yang begitu memerlukan dorongan, ya, khususnya. Nah, kita tahu bahwa Malaysia kita adalah negara yang aman damai pada saat ini, saya percaya. Dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan atas sebab itu. Kita bersyukur kita dalam dapat mengamalkan mempraktiskan kepercayaan kita tanpa sebarang halangan. You see, because SIB Life Lumut is full with those who are kerja sebagai frontliner, khususnya Army, askar lah kan, Navy itu askar lah. So there is one day we are praying for them, dan one of our leaders, satu daripada pemimpin kami berkata seperti ini, Pastor, bersyukurlah kita di negara kita. Kalau kita masih boleh tidur dengan aman damai pada waktu malam, itu karena ada orang yang berjaga di waktu malam. Untuk menyediakan dia berjaga di waktu malam, dia perlu melalui latihan yang banyak. Dia kata begini, kamu lihat antara semua rekrut, ada dalam 30, I think rekrut yang ada di SIB Life Lumut, dia kata tidak ada satupun belakang mereka yang tiada calar. Latihan yang mereka alami itu begitu sungguh-sungguh, memang begitu, ya, keras lah, ya, sehingga mereka dipersiapkan untuk mempertahankan negara kita. So we have to be thankful to them. Walaupun ada yang mungkin kita lihat macam malas kan, tetapi actually to go to that level, they have to go through banyak latihan dan banyak pensengsaraan. So previously I am a pastor of students, and now I am a pastor of those unit beruniform, and I am very proud. Saya sangat-sangat bangga menjadi pastor kepada setiap mereka. So ketika kita juga, ya, mengalami ketidakadilan dalam hidup kita, sama seperti mungkin yang dialami oleh orang-orang di Tesalonika ataupun hampir ataupun sedikit. So ingatlah apa yang telah dituliskan oleh Paulus dalam suratnya, yang bukan hanya dikirim kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, tetapi juga di beberapa kota yang lain, termasuklah di kota Filipi dan di kota Efesus. Apa katanya? Bersukacitalah senantiasa. Kita punya banyak alasan mengapa kita harus bersukacita dalam segala hal, dalam segala emosi yang kita alami. Maka tajuk saya pada hari ini adalah bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Okay? Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Ada banyak cara, ya, mengucap syukur dalam segala. Ada banyak cara kita boleh mengucap syukur. Ini adalah satu topik yang sangat besar. Ya, ketika saya mempersiapkan topik ini, saya menukar beberapa kali arah khotbah ini, karena mengucap syukur itu dapat diambil dalam banyak perkara. Tetapi hari ini karena masa yang limited, saya akan kongsi hanya 3 hal supaya kita dapat belajar bersama-sama. Yang pertama adalah mengucap syukur mengingatkan kita siapa sumber kesyukuran kita itu, siapa sumber atau siapa Tuhan kita, ya. Hal yang penting bagi kita adalah mengapa kita harus selalu mengucap syukur? Karena ianya mengingatkan kita kepada siapakah Tuhan itu. Siapakah yang menjadi sumber ucapan syukur kita itu. Sumber ucapan syukur kita adalah Tuhan, karena dialah Tuhan yang menyediakan keperluan kita, yang melindungi kita, yang memberikan kita kecukupan, dan of course yang berkuasa atas langit dan bumi, Alfa dan Omega. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan kerana pertukaran, ya. Jika semua yang kita ada hari ini
adalah pemberian yang datangnya dari di atas, maka kita tidak seharusnya lupa siapakah yang telah memberikan, ya, siapakah yang telah menjadi sumber atas segala yang kita ada. Dan apabila kita telah mengetahui dan menerima kebenaran ini, ianya memberikan kita satu lagi label pengertian bahwa Tuhanlah yang menjadi tuan, master, ya, owner atas segala yang kita miliki, termasuklah hidup kita. Kita adalah pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengurus berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Oleh itu kita haruslah senantiasa dalam keadaan merendahkan hati. Tidak seorang pun yang layak membanggakan diri sendiri. Tidak seorang pun layak, sesuatu pun yang layak kita banggakan selain daripada keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Pengetahuan ini membuatkan kita beringat bahwa Tuhanlah sumber atas segalanya. Dialah sumber atas segala ucapan syukur kita. Amin. Tuhan Yesus telah memberkati kita dengan keluarga yang bahagia, dengan keuangan yang baik. Tuhan Yesus telah memberkati kita dengan gereja yang cantik, gereja yang selesa, gereja yang berekon, ya, dan tandas yang cantik, ya. You see, there is a lot of churches yang didn't care about how the condition of their church. Apa itu tandas? Dia tak kisah tandas tuh. You see, saya pernah beritahu orang, kalau kamu mau tahu kedai makan itu bersih atau tidak, pergilah tandas dia. Kalau kamu mau tahu church itu memperhatikan segala bahagian dalam church itu, ceklah tandas dia. Oh, tiba-tiba Asya lari kasih bersih tandas. Go Asya, go, gitu kan. So, Tuhan Yesus memberkati kita dengan life group yang luar biasa, our cell. Dia memberkati kita dengan skill dan talenta dan juga kepintaran. One thing that I am proud with people about the students in University Technology Petronas, most of them ada 9A, 10A, 7A. Berapa A kau ada Briani? Okay, 5A, ya. They are so brilliant, but yet they are so humble. See, I always tell them, orang yang bijak adalah orang yang tidak mau rugi. They invest in this world and they invest in heaven. Especially when heaven ada satu investment eternity. Betul? Orang yang kurang bijak hanya invest apa yang ada dalam dunia ini. Tapi orang yang super bijak pasti akan invest di dunia ini dan juga di surga. That's why. Nah, teruskan. Yesus memberkati kita dengan kesehatan yang baik. Dia memberkati kita hari demi hari. Oleh itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Beberapa bulan yang lepas saya menerima satu teks daripada salah satu student, daripada salah satu seseorang, ya student lah ya, yang dia berkata dia berdoa setelah sekian lama, tetapi Tuhan macam tidak jawab dia punya doa. Tuhan seperti tidak peduli dengan dia. Akhirnya dia berkata begini, Pastor, tidak satu hal pun yang saya perlu ucapkan terima kasih sama Tuhan. Sebab semua yang saya miliki sekarang adalah atas usaha saya sendiri. Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Tuhan tidak pernah peduli akan saya. Padahal Tuhan telah memberikan beberapa signal, ya, tetapi ianya miss signal lah, ataupun Tuhan memberikan beberapa panggilan yang menjadi miss call karena dia tidak melihat. Well, is it a joke? Yeah, of course. Sometimes God call you, hey, go to church, you miss call lah gitu kan. Sometimes God give you the answer. Tuhan bagi kamu jawaban, tapi kamu tidak mau terima jawaban yang Tuhan kasih karena kamu mau ikut jawaban kamu sendiri. It become a miss call. So, kita kata Tuhan tidak peduli, padahal Tuhan peduli. So, dia terus melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Kehendak dia tidak se-align, tidak sejajar dengan kehendak Tuhan. Of course, dia tidak dapat melihat berkat Tuhan atau jawaban Tuhan dalam hidup dia. Kalau Tuhan adalah sumber segala ucapan syukur kita, maka apabila kita miliki sedikit, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apabila kita miliki lebih, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita berterima kasih sama Tuhan. Oh Pastor, why? Ya, saya percaya sebab Tuhan memberikan kamu mungkin 50 tahun sehat, baru 2 hari sakit sudah komplain gitu kan. Tuhan dalam keadaan sehat kita bersyukur kepada Tuhan.
dalam apapun circumstances, in all circumstances, dalam apapun situasi yang kita ada, kita berterima kasih sama Tuhan. No, dalam keadaan yang kita faham, yang terjadi dalam hidup kita, kita berterima kasih pada Tuhan. Dalam keadaan yang kita tidak fahami, ya, we don't understand, oh God, what is happening in my life? Kita juga berterima kasih kepada Tuhan. You see, we are not the creator. Kita bukan pencipta atau pembuat. We are not the creator or the maker. Oleh itu, apabila kita menerima sesuatu daripada Tuhan, itu because of God's grace, adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amen. Nah, saya selalu percaya, I believe, kamu juga sama, bahwa there is no such thing as coincidence in this life. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Nasib, saya tidak jatuh dalam lubang tadi. There is no such thing as nasib, gitu kan? Memang Tuhan tidak mau kamu jatuh dalam lubang itu. Okay? So, Tuhan ada tujuan atas segala sesuatu. Jika Tuhan mengantar kamu ke gereja ini, Tuhan pasti ada rencana dia. Bukan hanya sekadar 5D. Kamu tahu apa 5D? Datang, duduk, dengar, apalagi duit bagi persembahan. Yang kelima, dadah. You are not here for 5D, okay? Bukan, pasal saya bukan cakap pasal 4D, 2D, 3D, bukan, okay? Kamu tidak hanya datang ke gereja ini untuk melakukan 5D, tetapi kamu ada di gereja ini untuk menjadi berkat dan dipakai untuk membesarkan kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah, ucapan syukur kita selalu kita tujukan kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, mengucap syukur dapat mengubah hidup kita. Of course, ada banyak hal yang dapat mengubah hidup kita, tapi salah satunya adalah mengucap syukur. Adakah Anda seorang yang suka bersungut-sungut? Seorang yang hebat dalam mencari kesalahan orang lain. Tidak ada satupun lalu di depan mata Anda terlepas. Semuanya tidak oke. Nah, jikalau di United States, di Amerika, seorang yang suka komplain, ini namanya Karen. You know? Pernah dengar? Karen? You know, I watch a TikTok and a Facebook video. Ada satu Karen ini, hujan hurricane, ribut taufan. Dia masih mau suruh salon tuh buka untuk potong rambut dia. Rambut saya sudah lebih panjang. So dari banyak. Ada juga yang mau sesuatu yang mustahil. Contoh waktu itu adalah kedai tutup, cuti rehat. But dia mau kedai itu buka sebab dia adalah Karen. Ya, ada nama Karen di sini? Kecuali jemaat di Trono, tidak lain ya. Kalau ada saya minta maaf. Bukan saya kasih nama Karen tuh, memang si Karen kasih nama si Karen, oke? Nah, kalau Karen ini adalah versi orang Malaysia, siapa nama dia? Anyone knows? Aminah? Fatimah? Nama dia Katie. Ya, kepiting. Dalam bahasa Indonesia kepiting. So nama panjang dia kepiting. Nama pendek dia Katie. Dalam bahasa Malaysia crab. Ya, you know? Tahu? Tak tahu? Crab, you know crab? Apa crab? Ketam, betul. Ya. Dalam bahasa Malaysia crab, dalam bahasa Inggris ketam, gitulah. Okay. Dalam bahasa Cina, apa pun setahu. Okay, so tahukah kenapa nama si kepiting dia namanya kepiting ataupun Katie? Karena kerja si Katie ini adalah untuk menyepit orang dan menyakiti orang lain. So sama juga dengan si Karen ya. So if you meet anyone yang suka komplain, suka grumble, are you Katie? Gitu. Si kepiting kan. So, nah, untuk seseorang tidak dapat berterima kasih kepada Tuhan, itu mungkin karena mereka tidak pernah melihat Tuhan adalah sumber atas segala yang ada dalam hidup mereka. Ya, apa yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Mari kita belajar daripada Keluaran 16, ya, very famous story, bagaimana orang Israel keluar daripada Mesir dan menghalau ke tanah perjanjian. Jalan yang seharusnya hanya 2 minggu, mereka lalui selama berapa lama? 40 tahun. Mereka melihat banyak perbuatan ajaib yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan.
Mereka melihat bagaimana laut dibelah dua, ya, dan mereka melintasinya. Mereka melihat bagaimana air pahit menjadi manis. Mereka melihat penyertaan tiang awan dan tiang api sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. You see, I tell people during the morning service, saya cakap, kalau saya boleh belah laut, saya akan balik Sabah jalan kaki. Tiket terlalu mahal, kan? Ya. Syukurnya Tuhan tidak bagi saya. Kalau Tuhan bagi saya karunia membelah laut, kamu ikut belakang saya, oke? Saya charge 100 orang, gitu. Mesti mau untung mah, alright, oke. Nah, saya tidak akan membaca keseluruhan pasal Exodus atau kitab Keluaran, tapi saya akan baca 3 ayat dalam Keluaran 16, Exodus 16, which is ayat 6 hingga 8. Di dalam chapter ini, orang Israel sekali lagi bersungut-sungut mengenai makanan mereka. Mereka kata mereka sanggup mati di Mesir walaupun tengah diperbudakkan, diperhambakan, asalkan mereka dapat memakan daging atau makanan yang mereka mahukan. Ya, akhirnya Tuhan mendengar rungutan mereka dan Tuhan mengantar burung dan mana. Burung pada waktu pagi, burung pada waktu petang, mana pada waktu pagi, ya. So, jikalau Anda lebih jauh membaca buku Keluaran ini, ya, walaupun dalam keadaan mereka demikian, ya, mereka tetap bersungut-sungut. Nah, ayat 6. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan ketahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ayat 7. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, who are we? Dia bilang dalam bahasa Inggris, ya. Who are we? Who are we? Siapalah kami, apalah kami ini? Maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika masa Tuhan yang memberi kamu makan daging, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhanlah telah mendengar sungut-sungutmu itu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Dan ini paling penting. Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Nah, saya merasa agak luar biasa dengan orang Israel yang suka bersungut-sungut, ya. Sepertinya mereka orang yang tidak tahu mengucap syukur. Mereka tidak perlu pun bekerja setiap hari, tapi mereka dapat menikmati daging. You see, the burung itu terbang sampai satu daerah, mati, ya, untuk memberi makan 2 juta orang. So, kalau satu orang makan 2 juta orang, 2 juta burung mati setiap hari, ya. Tapi tidak juga pupus, syukur. So, saya harap dia burung gagak, betul kan? Atau burung itu yang suka hinggap tuh di atas kereta orang, belum itu, gitulah. Oke? So, mereka tidak perlu bekerja, tapi mereka menikmati daging selama 40 tahun. Itu pun mereka bersungut-sungut. Kita tidak makan daging setiap hari, right? Oke? Saya mau katakan ini dalam saya punya khotbah. Bila saya nampak mereka tadi, saya mau sebut ini dengan mereka, pasal mereka. Nah, our friends here, one of our leaders, they celebrate their 20 years love, betul kan? 20 tahun sudah mereka bercinta, termasuklah dalam tempo berkawin, kan? Tengok mereka sudah lama kawin nih, nampak macam couple-couple gitu kan, ya. Wow, bagaimana seseorang boleh mencintai satu sama lain selama 20 tahun? Luar biasa, kan? Happy anniversary. Okay, so kalau saya satu-satunya yang saya cintai selama 20 tahun adalah daging ayam, gitulah. I cannot love more than that, okay? So they are so amazing. They can love each other for 20 years. Wow. Right. So apabila orang Israel mula merungut, mereka lupa untuk melihat semua berkat yang mereka terima daripada Tuhan. Nah, bagaimana pula dengan kita? Wow, kembalikan kepada kita. Kita merungut bila bus atau kereta api lewat. Kita merungut bila orang tidak setuju dengan kita. Kita bersungut-sungut apabila makanan mungkin tidak cukup panas atau tidak cukup banyak. Kita bersungut kerana ada orang overtake kereta kita. Oh, gitu kan. Saya pakai kereta mahal nih, kau potong-potong kancil lah gitu kan. So,
Kita merungut kena perlu melayani setiap minggu. Kita merungut ketika cuaca panas. Kita merungut juga ketika cuaca hujan. Kita mengeluh hampir semuanya. In everything, ya, kita merungut. So ingat apa kata Musa ya di dalam ayat 8 tadi. Kalau kita bersungut-sungut, kita sedang tidak bersungut-sungut kepada hal yang ada di sekitar kita. Kita sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Apabila kita mengeluh dan merungut, kita merungut kepada Tuhan. Siapa kita untuk mengadu segalanya? Are we bigger and more powerful than God? Apakah kita lebih besar kuasanya daripada Tuhan? Apakah kita lebih sempurna daripada Tuhan? Apakah kita punya kekuatan yang sama atau lebih besar daripada Tuhan? Walaupun kita terhad kekuatan kita. You see, I used this quotes last time I came here. Our strength is limited. Kekuatan kita terbatas. Tapi kekuatan Tuhan is limitless. Amen? Is limitless. Kekuatan Tuhan is infinite, tidak dapat dikira. So, apabila kita merungut-rungut tentang keluarga kita, pekerjaan kita, keluarga dan lain-lain, kita mengeluh bahwa Tuhan sedang tidak melakukan pekerjaannya dengan betul. Kita sedang mengatakan bahwa Tuhan telah membuat kesilapan dan tidak punya control in everything. Apabila kita melayani di gereja, jangan kita melayani dengan hati yang merungut atau half-hearted, separuh hati. You see, we won't be able, kita tidak akan dapat menerima berkat yang Tuhan janjikan kepada kita bila hati kita bersungut-sungut. Apabila kita melayani dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita akan dapat menerima joy, kegembiraan apabila kita melayani. Kita menerima berkat yang Tuhan janjikan kepada kita dan iman kita akan semakin kuat. Apabila kita melayani dengan separuh hati, ya, sekali lagi, janji itu tersekat. Berkat yang Tuhan sediakan itu tersekat dan tidak sampai kepada kita. Oleh itu, kalau kita tahu bahwa ada lebih banyak keburukan dalam merungut, mari kita sama-sama belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, amen. Dengan itu, kita dapat menyatakan bahwa segala perkara yang berlaku di dalam dunia ini adalah mengikut perintah Tuhan dan di bawah kawalan Tuhan. Di bawah penguasaan Allah. Apabila kita percaya dengan sumber atau Dia adalah sumber atas segalanya, apabila Tuhan yang punya kuasa itu adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, sudah pasti Dia dapat mengubah hidup kita. Kita memasak di dapur, kita akan hidupkan dapur api kita, itu kitchen stove. Kita tahu pasti akan ada api keluar daripada kitchen stove itu selagi dia bersambung dengan gas silinder. Apabila kita memasuki rumah, kita hidupkan lampu. Saya harap analogi saya ini kamu boleh terima. Dan Anda tahu, lampu itu pasti akan menyala dan membawa kecerahan di rumah Anda. Bring brightness to your house, kan? Kecuali Anda tidak membayar bil TNB. Right? So, Anda tahu bahwa api itu pasti ada. Apa itu api itu ya? Dan lampu itu pasti ada. Ya, saya orang Sarawak, tapi bila banyak kawan Sarawak panggil elektrik itu api, saya pun panggil api, gitu kan? Ya, so apabila kita mengatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam hidup kita, Ia pasti dapat mengubah hidup kita. Ya, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dengan ucapan syukur, dengan mengucap syukur, ya, kita dapat memperoleh kehidupan yang lebih damai, a peaceful life. Tidak ada lagi kebimbangan, no more anxiety, no more fear, tidak lagi ketakutan dan sebagainya. Hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur dan kegembiraan, joy. So, mari kita periksa hati kita hari ini. Adakah Anda seorang yang professional grumbler, ya? Sorry, saya punya BM habis kota, English pun habis kota. Okay. Adakah Anda seorang yang suka mengeluh?
Jika ia bertobatlah dan memohon ampun kepada Tuhan. Pastikan hidup kita penuh dengan ucapan syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Amen. Yang terakhir, yang terakhir sudah ini. Saya tahu kamu semua sudah mau pulang, nikmati weekend. Yang bercuti sekolah, nikmati cuti sekolah, oke? Yang terakhir, bersyukur mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Roma 8 ayat 38 hingga 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Ia adalah kebenaran yang hakiki. Dan juga ia adalah kebenaran bahwa agama Kristen adalah tentang apa yang Tuhan lakukan untuk lebih dekat kepada kita. Sudah dekat gitu kan? Ya, keluar Sabah. Ya. So, apa yang Tuhan lakukan di kayu salib supaya dosa kita sangat untuk dihapuskan itulah sesuatu yang luar biasa. Penyaliban dan kebangkitan Kristus diperlukan untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan kematian. Terjadi pertukaran di kayu salib. Kematian dan kebangkitan Yesus membuka jalan supaya kita punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Imagine kalau kita masih zaman perjanjian lama, setiap kali kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, kita cari lembu atau sapi ataupun biri-biri, kita bakar, kita bunuh di rumah, kita barbecue gitu kan. Semua rumah orang berasap-asap terbakar, ya. So kan senang sekarang setelah Yesus mati di kayu salib bagi kita, we just have to come to Him, datang kepada Dia dan berdoa. So Tuhan lakukan semua itu karena Dia mengasihi kita dan Dia maukan hubungan dengan kita. Dia tahu kita akan memberontak terhadap Dia. Dia tahu bahwa kita tidak sempurna. Tapi Dia masih memberikan jalan untuk kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. So kita patut bersyukur. Tuhan kita tidak perlukan loudspeaker untuk dengar doa kita. Amen. Dia tidak perlu. Kamu dalam hati kamu pun Dia tahu. Salah pula. Disuruh amen pula hal yang tidak tepat. Sorry. So God, Tuhan tidak perlu loudspeaker, Apa yang kamu doa dalam hati pun Tuhan tahu. Sesungguh mengagumkan untuk mengetahui bahwa kita mempunyai Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita dan di pihak kita. God is in our life and on our side. Kita tahu bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu. We can do everything, anything in Him. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. So, hubungan dengan Tuhan melibatkan kasih, kepercayaan, dan persekutuan. Apabila kita mencintai seseorang, dalam hubungan tersebut kita mau meluangkan masa dengan mereka, mengetahui apa yang dia suka dan tidak suka, juga untuk memahami dan paling penting mempercayai orang tersebut. Adakah yang di sini yang tinggal sesama di KL tapi kita jumpa setahun sekali? Of course tidak, betul? You want to spend time dengan dia, bawa dia pergi tempat yang menarik, tempat dating, jalan-jalan, itu kan? Coba tanya orang kiri kanan kamu, bagi yang single, kamu single kah? Gitu. Yang kecil, yang budak kecil diangguk dia single. Alamak, saya baru mau minta nomor. Salah. So, kita mau spend time. Kalau kita kata kita mengasihi seseorang, ya. So, sama juga dengan Tuhan. Tuhan mau spend time dengan kita. So, dengan memiliki hubungan yang dekat dan mendalam dengan Tuhan, kita dapat meletakkan kepercayaan dan harapan, our trust and our hope in Him, kepada Dia. Kita tahu bahwa Dia pasti menepati janjinya dan Dia akan sentiasa menepati masa. God will always keep His promises and He will always on time. So when we are facing hard times in our life, hal-hal sukar dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa we always have God to return to.
Kita semua selalu punya Tuhan untuk tempat kita kembali. Apabila kita memerlukan dorongan, kita tahu bahwa Tuhan, ya, Tuhan ada. Kita boleh mendapatkan itu daripada Tuhan. Apabila kita melakukan kesilapan atau jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa Dia akan sentiasa bersedia untuk mengampuni kita dan menerima kita. Begitulah dapatnya sebuah hubungan. Ya, kalau kamu punya anak, for those who have been married, sudah kawin ada anak, ataupun yang ada siblings. Kalau contohnya anak lah, saya bagi contoh anak, punya anak kamu buat kesalahan, kamu tidak akan kata mulai hari ini lucutlah jawatan kamu sebagai anak saya, betul? No one will say that. Of course, kamu akan sentiasa menerima dia, menegur dia dan membentuk dia. Mulai hari ini jawatan istri dilucutkan, gitu kan? You know, you cannot divorce, okay? So cannot. So begitu besarnya kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga supaya setiap orang yang amen. Hoi. Be confident when you are reading the Bible, okay? Okay. Right. So begitulah Tuhan menyayangi kita. Dia memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan mereka hidup yang kekal. Pastor Wek tidak akan mati bagi Anda. Of course dia akan mati bagi anak-anak dan istri dia. Betul? No one will die for you, especially when you are a stranger. You know how to know that person is your close friends. Ataupun dia akan mau mati untuk kamu. Coba kamu pinjam duit dengan dia. Minggu ini 1.000, minggu depan 2.000, minggu akan datang 3.000. Lama-lama your number is blocked. Ya, itukah kawan yang kalau kamu ada boyfriend dan kamu tidak pasti mau kawin dia, kamu tanyalah soalan, oke? Kau pinjam duit, oke? Sorry, saya tidak ajar. Nanti putus pula saya yang kena marah, oke? Alright, so kalau pinjam duit pun dia berkira, apalagi mau mati bagi Anda. Oke, so hanya Tuhan yang mau dan telah mati bagi dosa-dosa kita. Ya, so sebagai conclusion, dalam keadaan apapun hidup kita, marilah sentiasa bergembira, rejoice always, ya, berdoa dan bersyukur, dan mengucap syukur dalam segala keadaan, mengingatkan kita bahwa siapa sumber ataupun siapa Tuhan kita. Bersyukur dapat mengubah hidup kita, dan bersyukur dapat mengeratkan hidup kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak lagi berkat apabila kita mengucap syukur. Kamu boleh cari, kamu boleh baca Alkitab. Seluruh Alkitab menuliskan bagaimana Daud mengucap syukur, bagaimana Paulus mengucap syukur. So ada banyak hal yang kita boleh pelajari. Okay, so saya ingin menutup khotbah hari ini dengan sebuah cerita. Okay, banyak cerita Pastor Veron ni. Ya, banyak cerita saya. Okay, nah 10 tahun yang lalu, semasa saya masih bekerja di pusat SIBC Semenanjung. Nah, presiden pada waktu itu, Bapak kepada Pastor Wegner, dia panggil saya ke pejabat dia dan memberitahu bahwa saya akan ditukarkan ke Perak. Okay, this was on 2014. So saya sangat terkejut. Saya tidak pernah mendengar Bandar Sri Iskandar yang disebut. Rupa-rupanya itulah bandar yang dicipta atau dibuka, ya, dulu tidak ada. So saya menangis. Tapi saya harus juga mengikut keputusan yang telah dibuat. You know, the president during that time dia cakap begini, Veron, you can cry as much as you can, but I will still transfer you to Perak. Yeah. So, you know, saya setelah lama tinggal di KL sejak tahun 1997. Okay, so you can guess lah umur lebih kurang berapa. So, everything in KL, semua benda yang saya suka ada di KL. I have my favorite spot, favorite tempat lepak. Saya tahu di mana tempat dimsum yang sedap di Jalan Ipoh, gitu kan. Saya tahu di mana baku teklang yang sedap, gitulah. Saya tahu di mana pasar yang bagus mau beli barang kalau mau buat event dan sebagainya. So saya tahu.
Teman-teman saya ada, ya. Pastor Wagner is my oldest friend here. Kami kenal dari tahun 1999, kan. So waktu itu Pastor Wagner culun-culun, ya, budak lo, pada spek mata tebal gitu kan. Budak lo kan, dia dulu ambil lo. So itulah dia. So seperti yang saya beritahu sesi pagi tadi, if you want to know any secrets of Pastor Wagner, you can ask me, I can tell you. Rambut dia mula-mula sopan, lepas tu rambut gondrong, panjang gitu kan. Kadang-kadang ikat, kadang-kadang tak ikat gitu. Lepas tu tiba-tiba rebonding gitu rambut dia. Imagine dia punya curl hair tu kan, rebonding gitu kan. Tiba-tiba pakai mohawk warna merah dia sini depan. Aduh, saya cakap ya gitulah. Inilah kawan saya. So yeah, I have friends here in KL. So bila saya diberitahu pindah ke Sri Skandar, saya hampir mau meletakkan jawatan. Tetapi saya tetap pergi. SYMP. Saya yang menurut perintah. So dari tinggal seorang dalam bilik dalam sebuah rumah sewa di KL yang salah, sehingga tinggal dalam sebuah bilik kecil di dalam gereja. Dari punya masa privacy untuk diri sendiri, sampailah tidak privacy sebab saya tinggal di gereja. Jemaat boleh datang bila-bila masa. Ada yang ajak, pastor mau makan, pastor Xbox ada isi ke tidak, gitu. Pastor jom cerita-cerita, jom tengok movie, jom main game, jom main Uno, gitulah. Ya. Of course when they come they will sleep with me kan, especially yang perempuan lah, yang bukan yang lelaki, okay? So they will come. Pastor, saya stres lah dengan kawan saya belajar di bilik tu. Ya, bila saya nampak dia belajar, saya stres. So saya mau belajar di gereja, of course. Sekarang kamu tidur pun tidak dapat. So bila dia belajar, dia akan stres, dia akan teriak-teriak, ya. So ya adalah. So the first year was rough, totally hard, susah. Because as a pastor perempuan lagi jaga gereja lokal is not easy. Ya. Di tahun yang kedua, it getting harder. You see, muncullah pasukan-pasukan rebellious. Saya diam-diam begini, muncullah orang yang boleh lalu tepi, jemaat yang lalu tepi ada langgar saja bahu begitu. Ay, wow, gitu. Bunyan are not like this, gitu kan. So it was hard. I was always try to resign, mau berhenti kerja, balik Sabah tanam jagung. Kalau jagung jadi, gitulah. Kau rasa saya pandai tanam jagung, kau tengoklah badan besar, pemalas kan? Okay. So di tahun ketiga, 2016, I'm getting comfortable di sana. Saya mulai merasa seperti rumah sendiri, walaupun masih tinggal di gereja. Ya, saya sudah mulai membiasakan diri saya. Selalu ada orang dengan saya, kecuali selalu ada orang, selalu cari orang. Kadang-kadang lepak di McD berjam-jam, kadang-kadang lepak dalam kereta berjam-jam, just talk. Kadang-kadang kami kata pilot talk, cerita sampai 2-3 pagi, cerita dengan jemaat gitu kan. It's a very wonderful experience ya. One of them adalah adik kepada Rachel, Gwen. We always do that. So talk heart to heart. What is the kind of man you want? How should I choose the man? And everything. Cerita-cerita tidak logik pun ada gitu kan. So saya mulai tidak suka dengan KL, dengan jalan yang jam. Tapi of course I still like KL because I have friends here and makanan yang sedap. You know, apabila saya lihat seorang demi seorang lulus ya di ahli gereja kami, our church member, they graduated and become successful, ada stable income, some work with Petronas, some work with government company, some sudah kawin, sudah ada anak. I begin to see God's purpose, why He put me there. Kenapa Tuhan letak saya di Sri Skandar? Ya, saya mulai bersyukur. Pada awal saya merasa, ya, ini mesti Tuhan salah. Tuhan mesti salah orang. Mungkin dia mau hantar orang lain, tapi salah tulis nama, gitu kan? Ataupun itu Bapak Pastor Wagner, presiden waktu itu, mungkin salah dengar dari Tuhan, gitu kan? Mungkin dia kurang wisdom memindahkan saya di
Sri Iskandar. Saya kena pindah Sri Iskandar. Seorang yang bertalenta luar biasa. Tidaklah, saya sombong. No, I'm just joking. So you see, if you been to Sri Iskandar, there is nothing there. There is no entertainment place kecuali taman UTP, tempat jogging. I don't enjoy that. Okay. Only have McD, KFC, and also cinema. Cinema pun satu je kan, cinema satu je. So there is nothing there. It's a cowboy town. I call it as a cowboy town lah. There is nothing there. My friend datang dari KL, pergi lawat saya, dia nangis. You from KL been transferred to Sri Iskandar, dia nangis. You know, if you move to Sri Iskandar, then you will know lah. Cikgu Alicia tahu lah tu kan. Dengan cikgu dengan si Adeline, tahu lah Sri Iskandar got nothing. But actually, when I become jadi orang yang bersyukur, saya mulai melihat Sri Iskandar adalah satu tempat di mana Tuhan antar saya. Mana pernah saya akan mengalami dipanggil ke balai polis pukul 2 pagi kalau bukan kerana saya ada di Sri Iskandar. Ya, polis ask me, why you open a church in Sri Iskandar? Majority is different religion. You are in minority, why you open a church here? Mana pernah saya jumpa dengan lance corporal, inspector, kena bawa pergi makan, kena tanya-tanya lah gitu kan. I will never experience that if I tidak berada di Sri Iskandar. My faith won't grow. Yeah. So nothing is happen for coincidence, because of coincidence. Tidak ada satu pun kesalahan yang terjadi dalam hal ini kan. So bukan kesilapan maksud saya. So there must be a reason why God put me there as a pastor. Pimpin gereja, melakukan segalanya, daripada cuci gereja, cuci tandas, jaga anak jemaat. Dulu ada family yang ada anak, tolong jaga anak. Jadi pemandu, sampai ada jemaat saya panggil YB, sebab saya tunggu 30 menit, saya tunggu sampai 20 menit di bawah, dia belum turun, gitu kan. Dan ada juga dan sebagainya. So semua air mata yang jatuh bertahun-tahun itu adalah satu pengajaran yang baik, dan ia membuat saya bergantung kepada Tuhan. You see, today I'm with my six of them, six of them together with me. So there is a three of ada 3 yang lain yang dewasa muda. So I will speak about the student. Okay, jangan jelas saya yang 3 orang. Okay, okay. Saya bangga selama saya berada di Sri Iskandar dari tahun 2014 sampai hari ini, it's my 9 years. Saya melihat ramai orang graduate daripada University Technology Petronas, daripada UiTM Sri Iskandar, daripada IKBN, daripada Institut Kemas sebelum ini. Then they work and become successful. None of them have converted to the different religion. Most of them juga pernah merajuk. Kerana saya tegur, ada yang kata begini, Pastor, please don't take care of me. I don't want you to take care of me. But by the end of the day, they are the person yang really dekat dengan saya, yang really thankful because I tell them that this is wrong, this is not right. So the perseverance, ketahanan iman, ujian yang saya alami selama bertahun-tahun, saya nampak buahnya dalam beberapa tahun ini. So I'm very proud with every one of them because they grow. You see, I'm taking care of someone's children, but I'm very proud bila tengok mereka konvo. I'm very proud bila tengok mereka sukses. I'm very proud to see they serve. Itu Brian angkat Holy Communion di depan sini tadi, itu pun bergegar-gegar. Balik lagi sana, itu dia tuh. I'm proud as a mother, atau as a pastor, as a sister, kadang-kadang as a auntie or as a nenek also can, gitu kan. They are 20 years old. I can be their mother. I can be their parents. Ini Albert. Saya sepatutnya jalan naik bus pukul 5 petang kemarin. Saya tukar, saya naik bus pukul 1 because saya tahu Pasar Hassel dia akan malu because this is the first time dia melayani di sini. So
seeing them grow so much in faith, seeing them grow so much in their responsibility, seeing them getting a good result every semester, it really makes me proud as a pastor. So, I don't know, saya tidak tahu pasal kamu semua, gitu kan. Tetapi saya percaya kalau kita dapat melihat hasil yang kita buat selama ini, itu membuat kita sangat bangga. Dan apalagi parents mereka. So, hari ini, betul gak? Saya nangis balik. Yang hari tadi saya nangis, hari nangis. So, saya sangat bangga. Saya percaya God sent me to Sri Iskandar, to Perak for a purpose. It's not a mistake. God sent you here for a purpose. It's not a mistake. Tapi the only way, hanya satu-satunya cara untuk kita melihat tujuan Tuhan adalah dengan mengucap syukur. Amen. Mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.